Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Yoga Eka Pertiwi Negara, peserta pendidikan program Guru Penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Video berikut ini merupakan salah satu tagihan tugas program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 tentang tanggapan refleksi kritis terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu hal yang hakiki bagi perkembangan peradaban manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Pendidikan juga berkaitan dengan upaya menjadi manusia merdeka lahir batin tanpa ada rasa ketergantungan kepada orang lain. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan. Pendidikan merupakan fondasi terbentuknya suatu peradaban. Pendidikan bersifat perubahan. Sifatnya dinamis sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, dan perubahan itu sendiri bersifat kekal. Tidak ada kebudayaan yang sama. Adanya pertukaran budaya bukan untuk menyamakan, melainkan untuk saling menguatkan kebudayaan itu sendiri. Dan poros dari semua kebudayaan yang berbeda itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Sama halnya dengan kebudayaan. Anak-anak kita, para murid terlahir berbeda satu sama lain, dan mereka memiliki karakter masing-masing. Tidak bisa dipaksakan untuk menjadi sama. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan transformasi pendidikan di Indonesia mengandung filosofi perubahan. Dalam filosofi perubahan ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari 2 kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam, yaitu tempat di mana manusia itu berada, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini sendiri merupakan karakteristik masing-masing zaman. Yang kedua adalah prinsip perubahan. Dalam prinsip perubahan terdapat 3 azas yang disebut dengan azas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yang artinya kita tidak boleh melupakan sejarah. Yang kedua, konvergensi. Maksudnya adalah kita harus memanusiakan manusia dan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir adalah konsentris, yaitu menghargai keberagaman. Dan prinsip yang ketiga adalah apa yang berubah. Dalam apa yang berubah ini terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah budi dan yang kedua adalah pekerti. Budi mencakup cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti mencakup tenaga dan raga. Oleh karena itu, pendidikan yang holistik dan seimbang dapat menciptakan kesempurnaan budi pekerti dan membawa pada kebijaksanaan. Pendidikan juga mengharuskan pendidik untuk memandang murid dengan rasa hormat. Oleh karena itu, semua usaha pendidikan yang dilakukan harus berorientasi pada murid. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara haruslah pembelajaran yang berorientasi pada murid. Bukan hanya pada saat pelaksanaan pembelajarannya saja, tapi juga dimulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran ditetapkan sesuai dengan tuntutan zaman pada saat itu. Pendidik harus memperhatikan karakteristik belajar murid agar dapat memilih model pembelajaran yang tepat dan efektif. Selain itu, suasana belajar juga diciptakan senyaman mungkin agar murid tidak merasa terbebani dengan pembelajaran yang berlangsung. Murid tidak hanya difasilitasi untuk mengembangkan kecakapan intelektualnya saja, namun juga dalam pembelajaran, murid dibantu untuk mengembangkan kecakapan sosial, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara terwujud, tentunya pertama kali saya harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pendidikan dan pengajaran menurut beliau. Dengan memiliki gambaran yang baik, tentunya saya juga bisa dengan jelas memahami bagaimana nantinya pembelajaran akan saya terapkan kepada murid-murid saya. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan asesmen diagnosis non-kognitif awal untuk mengetahui preferensi situasi pembelajaran seperti apa yang murid-murid saya senangi. Hal ini bertujuan agar saya dapat memfasilitasi mereka dengan menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman bagi mereka untuk belajar. Asesmen diagnosis kognitif awal juga akan saya lakukan untuk mengetahui level pemahaman mereka terhadap suatu materi tertentu. Hal ini sangat berguna tentunya bagi saya untuk memilih metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka. Selama proses pembelajaran, saya juga akan mengajak murid-murid saya untuk aktif dengan tidak hanya melakukan komunikasi satu arah, melainkan 2 arah. Hal ini juga dapat dibungkus dengan memasukkan permainan-permainan sederhana agar murid-murid merasa senang, nyaman, namun mereka juga ikut andil secara langsung dalam proses pembelajaran.
Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan adalah memperhatikan keberagaman karakter murid-murid saya dan menciptakan suasana kelas yang kolaboratif sekaligus kompetitif. Keberagaman karakter murid menjadi poin utama saya karena saya sadar bahwa setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, saya melakukan diagnosis non-kognitif serta kognitif awal untuk mengidentifikasi keberagaman tersebut. Hasil dari identifikasi itu saya gunakan sebagai pertimbangan untuk merancang dan melakukan penilaian pembelajaran. Dengan tuntutan zaman di mana kita harus bisa mengikuti tuntutan industri 4.0, maka murid-murid saya ajak untuk mengembangkan keterampilan berkolaborasi dalam memecahkan masalah, sekaligus juga mereka tidak asing dengan iklim kompetisi. Oleh karena itu, saya sering memasukkan games sederhana yang dilakukan secara berkelompok. Ini saya percaya dan saya pandang dapat meningkatkan kemampuan leadership, tim manajemen, sekaligus mengasah rasa percaya diri mereka. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.